Margo Sportif. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil dari video kami. Sebelumnya, kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Estrapoli Evareva. Perkenalkan, nama saya Marcelina Manula. Perkenalkan, nama saya Pina Parimpuri. Perkenalkan, nama saya Prilan Manis Tompul. Perkenalkan, nama saya Vivana Grace Biring. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lebaho. Di sini kami akan menampilkan video kami yang berjudul Dinamika Histori dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baiklah, terima kasih. Kejagerha, Luar biasa. Sebelum masuk ke siswa, kita harus mengerti apa itu dinamika histori. Dinamika histori adalah studi tentang perubahan dan perkembangan dalam sejarah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Nah, apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah konsep yang menekankan pentingnya kesatuan, integrasi, dan kerjasama antar negara-negara di wilayah Kepulauan Nusantara. Ini melibatkan pemahaman tentang keragaman budaya, sejarah, dan geografi dalam wilayah tersebut. Nah, selanjutnya kita harus mengerti pandangan kolektif kebangsaan. Pandangan kolektif kebangsaan adalah persepsi bersama atau identitas yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat tentang kesatuan, kebersamaan, dan keberagaman bersama dalam sebuah negara atau suatu bangsa. Baiklah, dalam studi kasus yang berjudul dari Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia, yang kami lakukan yaitu contohnya pada sekarang marak dalam hal K-pop, lagu-lagu, dan perfilman atau drama pada pakaian. Berikut adalah contoh video yang kami buat. Terima kasih. Pemirsa, meningkatnya popularitas Global Korean Wave melalui musik K-pop mendorong tersebarnya budaya Korea di dunia termasuk Indonesia. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Mampukah budaya Indonesia bersaing melawan dominasi budaya asing? Berikut liputan tim Delik RCTI. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Yang namanya jadi artis Korea itu nggak mudah, Mas. Itu castingnya itu dari masih sangat belia, dan mereka tuh bekerja itu persis seperti profesional yang memang bekerja 9 to 5 bahkan lebih. Nah, itu yang disebut industri. Jadi apa yang kita lihat sekarang itu tidak terjadi begitu saja. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah. Salah satunya grup musik BTS yang kini tengah digandrungi para generasi muda di mancanegara, termasuk Indonesia. Pada kami, Tiara yang merupakan BTS Army, sebutan bagi fans BTS, mengungkapkan kekagumannya terhadap grup musik yang pernah masuk nominasi Grammy Award di Amerika ini. Suka kalau dengerin lagu Korea tuh aku lihat translate-annya gitu, atau lihat artis sambil lihatnya. Ya itu lagunya tuh bagus banget. Ya, kalau menurut aku BTS sih beda dari yang lain. Kalau aku ya, dari awal mereka bisa bikin lagu sendiri gitu. Jadi kayak, atau mereka humble banget gitu, walaupun mereka udah terkenal sekarang. Tingginya antusiasme generasi muda pada budaya K-pop ikut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa akibat tergerus budaya luar. Karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk terus mendukung pengembangan budaya lokal agar mampu melawan dominasi budaya asing. Sayangnya hingga kini diakui bahwa Indonesia sendiri belum memiliki kesepahaman terkait pengembangan budayanya. Dan pada akhirnya ini soal pilihan gitu ya. Karena kalau Korea mereka jelas, mereka milih gitu ya. Oke, ini akan menjadi kekuatan kita yang utama gitu ya. Sementara kalau kita nih belum sepenuhnya
boleh dibilang solid ya di dalam mengambil pilihan tersebut gitu. Dalam catatan sejarah, pemuda selalu menjadi tonggak perubahan di setiap zaman. Contoh dampak masuknya budaya luar ke Indonesia adalah baju kebaya ala Korea, yang dapat mengakibatkan anak Indonesia lebih memilih memakai budaya luar daripada budayanya sendiri, dan mengakibatkan kebaya Indonesia jadi terkebelakangkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Pengaruh budaya selanjutnya adalah film budaya luar ke Indonesia. Antara lain menjadikan remaja Indonesia lupa akan waktu dan lebih mencintai film budaya luar dibandingkan film budaya sendiri dari Indonesia. Solusi yang dapat diterapkan dalam pengaruh budaya asing. Yang pertama, pendidikan dan peningkatan kesadaran. Contohnya, mengadakan seminar, workshop, atau diskusi publik tentang dampak budaya asing dan cara menyikapinya. Yang kedua, pelestarian budaya lokal. Contohnya, mendorong pelestarian dan promosi budaya dan melalui festival, pameran, dan kegiatan budaya lainnya. Yang ketiga, adaptasi dan integrasi. Contohnya, memiliki dan mengadaptasi elemen budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal. Yang keempat, pengembangan pariwisata budaya. Contohnya, memanfaatkan sektor pariwisata untuk mempromosikan budaya lokal kepada turis asing. Yang kelima, kerjasama internasional. Contohnya, membangun sarjana dengan negara lain untuk pertukaran budaya yang seimbang. Baik, undang-undang yang membahas tentang kebudayaan dengan nomor 5 tahun 2017 dengan pasal 39 yang berisi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus melakukan pembinaan kemajuan kebudayaan. Yang kedua, pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan peranata kebudayaan. Yang ketiga, meningkatkan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan peranata kebudayaan dilakukan melalui ada 3 tahap. Yang pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan. Yang kedua, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan atau peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan peranata kebudayaan. Jadi, selain di pasal 39, ada juga pasal 42 yang kami ambil. Ada 5. Yang pertama, mendukung upaya pemajuan kebudayaan. Yang kedua, memelihara kebinekaan. Yang ketiga, mendorong lahirnya interaksi antar budaya. Yang keempat, mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia. Dan yang kelima, memelihara sarana dan prasarana kebudayaan. Terima kasih. Budaya merupakan hasil dari interaksi kompleks antara manusia dan lingkungannya. Budaya mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari nilai norma, kepercayaan, hingga praktik sosial, seni, dan teknologi. Budaya tidak statis, melainkan terus berubah dan berkembang seiring waktu untuk interaksi antar budaya. Penting untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya, serta mempromosikan dialog dan penghargaan lintas budaya untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan harmonis. Wendell Pierce berkata, peran budaya adalah bentuk yang melaluinya kita sebagai masyarakat merefleksi siapa kita, di mana kita pernah berada, dan di mana kita berharap. Nah, maka dari itu, ayo semua kita jaga kebudayaan dan ikut andil dalam pelestarian budaya kita.